Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur memasuki hari yang ketiga di tahun 2021 ini. Salam sehat selalu. Dan pagi hari ini sekalipun kita harus beribadah di rumah masing-masing oleh karena masifnya pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi akan semangat kita untuk menghadirkan hadirat Allah dalam rumah kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyerahkan ibadah ini sepenuhnya di dalam tangan pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru 2021. Kiranya kita semua tetap mempunyai semangat yang lebih baik lagi, yang lebih berapi-api lagi buat Tuhan. Sekalipun kita harus kembali online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari saya mengajak setiap kita untuk mengucap syukur pada pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan Januari ini, di tahun yang baru ini. Mari kita berkomitmen memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Mari kita memuji nama Yesus. Mari kita bersyukur. Kita katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa yang sungguh nyata selama tahun 2020 Tuhan. Engkau menuntun kami, Engkau menjaga kami Tuhan. Di tengah keterpurukan Engkau menguatkan kami, Engkau menghibur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebaikan-Mu di hidupku. Oh, haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, Yesus Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta. Amin. Ku tinggi,
ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Yes, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Sekali lagi, mari bersama-sama bersyukur. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu terima kasih Yesus, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi. Katakan segala kemuliaan, segala pemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan. Dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita terus memuji nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya. Terima Yesus, terima
terima urapan-Mu, ku terima pertolongan-Mu. Haleluya. Terima Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Mari katakan dengan lagu pujian ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah buat kami semua Tuhan. Tapi nyatanya kami ada hari ini. Itu berarti bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Pimpin setiap kami Tuhan, langkah kami Tuhan. Di bulan yang pertama di tahun yang baru ini Tuhan. Kami gak tahu apapun yang akan terjadi di tahun ini Bapa. Tapi satu yang kami belajar Tuhan, kami berpegang teguh kepada Tuhan. Terjadilah Bapa sesuai kehendak-Mu Tuhan. Sesuai rencana-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan hadapi Yesus. Karena kami menyadari Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah terlepas dari kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau semangat lagi memuji nama Tuhan sekalipun kami harus beribadah di rumah kembali Tuhan. Tapi sama sekali tidak menyurutkan semangat kami, kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Pimpin setiap kami Tuhan, di rumah kami masing-masing. Lawat kami Bapa, karena kami tahu Tuhan lawatan Tuhan tidak terbatas oleh apapun Bapa. Kau lawat setiap kami Tuhan satu persatu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap memberikan terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat Bapak Ibu semua jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Di tahun yang baru ini kita harus lebih semangat lagi. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari katakan pelukis cakrawala. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan kebenaran. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat
Lebih semangat lagi muji nama Tuhan. Haleluya. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan kebangkitan. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Amin. Dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Kita puji nama Tuhan. Katakan kami rindu salawatan kebangkitan dan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, our God. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Mari setiap kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan yang nyata. Amin. Kita percaya lawatan Tuhan begitu nyata buat setiap kita. Mari kita serahkan tahun ini yang kita belum tahu akan terjadi apa. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Mari kita beriman, minta kekuatan sama Tuhan. Minta penyertaan sama Tuhan. Bapa, aku gak sanggup Tuhan. Oh, tolong setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan lebih dari harta. Lebih
dari harta. Kaulah segalanya Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau mulia Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setia. Amin. Mari kita berserah secara penuh kepada Tuhan. Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan. Oh Allah yang setia, Yesus. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Kau mulia Bapa, Kau setia. Setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Oh, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari sedang jemaat yang ada di rumah saat ini, imani pujian ini, bahwa Tuhan itu setia. Dia menyediakan apa yang kita perlukan.
Dia akan selalu menolong kita dengan mujizatnya. Kita mengingat Tuhan kita pada waktu bangsa Israel meminta roti, Tuhan mengadakan dengan sesuatu yang luar biasa. Roti didapatkan dari sebuah tumbuhan, ya mungkin berupa gandum, beras. Tapi Tuhan menyediakan dengan sesuatu yang lain, Dia menyediakan lewat mana yang tidak pernah ditumbuhkan oleh tumbuhan. Itu adalah mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan pengalaman Tuhan memberi roti itu, Tuhan kembali nyatakan ketika Dia memberi makan 5.000 orang. Dengan mengadakan mujizat, 5 roti, 5.000 orang mendapat makan. Hari ini memasuki tahun baru 2021, kita percaya bahwa Tuhan juga akan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita, dan kita imani itu. Pemeliharaannya, penyertaannya nyata dalam hidupmu. Hari ini nyatakan dengan iman 2021, aku berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang membawa aku keluar dari persoalan. Tuhan yang menuntun aku menghadapi 2021 dan memberikan pertolongannya yang tiada pernah berhenti selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini di awal tahun ini kita kembali ibadah online karena sesuatu hal dengan perkembangan berita COVID yang terjadi di Bandung Selatan khususnya di Taman Kopo. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara hari ini tetap setia beribadah, tetap mengikuti ibadah karena itu akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, minggu ini atau awal tahun ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 dengan semangat baru, dengan pengharapan yang baru karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dan memasuki tahun 2021 saya akan menyampaikan seperti yang tertulis di dalam tema bahwa kita melupakan masa lalu kita. Ya, kita melupakan masa lalu kita dan kita melihat kembali kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, sebagai dasar kita akan melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-8 dan yang ke-13. Sebenarnya satu perikop tapi kita ambil yang ke-8 dan 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kemudian ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perikop yang disampaikan oleh Rasul Paulus hari ini, Rasul Paulus ingin mengajak kita bahwa kita melupakan apa yang di belakang kita. Ya, apa yang di belakang kita yang harus kita lupakan adalah yang tidak di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi supaya dia melupakan apa yang di belakangnya, apa yang dialami di belakang itu yang di dalamnya tidak ada pengenalan tentang Yesus Kristus. Artinya secara sederhana saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, lupakan apa yang di belakang kita yang tidak di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Apapun itu.
Ya, apapun itu lupakan yang di belakang kita yang tidak di dalam pengenalan Yesus Kristus. Tetapi yang di dalam pengenalan Yesus Kristus harus kita ingat. Jadi yang kita lupakan adalah sesuatu yang tidak di dalam Yesus Kristus. Yang tidak di dalam Yesus Kristus itu apa? Banyak hal. Kita tidak percaya akan mujizat Tuhan, kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan, kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Itu kita lupakan. Yang kita ingat bagaimana Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang kita ingat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Itu kita ingat. Ini akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah. Nah, yang tidak di dalam Yesus Kristus, mari kita lupakan itu. Itu enggak ada gunanya. Yang tidak di dalam Yesus Kristus, itu kita lupakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak bagaimana cara kita melupakan apa yang di belakang kita yang tidak di dalam Yesus Kristus. Yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Itu penting ya. Kalau kita mau melupakan sesuatu yang tidak di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus melupakan yang tidak melupakan sesuatu yang tidak di dalam Kristus Yesus. Mari kita bersyukur. Nah, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-9. Kenapa sih pentingnya bersyukur di dalam kehidupan kita? Nah, Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang kedua dan ketiga, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan aku mau bersukaria, aku mau bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lupakan yang tidak di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Yaitu kita bersyukur di dalam Tuhan. Nah, bersyukur ini di dalamnya terkandung bagaimana kita menceritakan. Ya. Menceritakan apa? Menceritakan sesuatu tentang Allah yang Maha Tinggi. Ya, kemudian di situ ada perbuatan-perbuatan Tuhan. Kemudian kita bersuka cita, kita bersukaria. Nah, ini kita akan bisa melupakan sesuatu yang tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuatu yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ceritakan, mari kita bersukaria atas itu, mari kita bersuka cita atas itu. Nah, itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, unsur ini bersyukur, seperti minggu yang lalu saya katakan bahwa bangsa Israel diajar untuk melupakan Mesir. Ya, bangsa Israel diajar untuk melupakan Mesir ketika mereka berjalan di dalam padang gurun. Nah, cara melupakan Mesir itu adalah mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, mereka bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka yang artinya adalah todah. Todah itu adalah ucapan syukur dengan gembira, dengan bersukaria, sehingga dia mampu menceritakan. Nah, mari kita akan belajar bagaimana bangsa Israel ini diatur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk melupakan Mesir. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20. Nah, Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 20 ini berbicara tentang 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah. Nah, bangsa Israel dituntun oleh Tuhan untuk melupakan Mesir di padang gurun. Itu dengan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel adalah 3 perintah pertama itu adalah menyampaikan tentang hubungan di bangsa Mesir dengan Tuhan. Nah, hubungan bangsa Mesir dengan Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel, ya. Hubungan ini disampaikan kepada bangsa Israel untuk memperlihatkan tidak terbandingnya Tuhan. Ya, ketak terbandingannya Tuhan. Nah, bangsa Israel, mereka ketika mereka berada di Mesir, mereka selalu berhadapan dengan Allah-Allah lain.
Ya, mereka selalu berhadapan dengan Allah lain. Di sini dikatakan bahwa ayat yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Bangsa Israel ya diberikan perintah ini, jangan ada Allah lain, ya. Jangan ada Allah lain, kemudian jangan membuat patung. Nah, kebiasaan bangsa Mesir ya, ketika mereka memiliki Allah mereka itu katakanlah dipakai gitu ya, dipakai untuk kepentingan bangsa Mesir. Jadi ketika mereka menyembah Allah, kepentingannya Allah ini bisa diperalat mereka. Ya, diperalat mereka. Ini yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Mesir. Nah, bangsa Israel juga mengalami hal yang sama ketika melihat orang-orang Mesir yang memakai Allah mereka, dalam tanda kutip, Allah diperalat untuk kehidupan mereka. Ya, Allah diperalat untuk kehidupan mereka. Dan ini mempengaruhi bangsa Israel. Sehingga Tuhan menyampaikan ini supaya bangsa Israel tidak memperalat Allah. Ya, dia membuat patung, kemudian patung itu diperalat untuk mereka, untuk legitimasi mereka dan lain sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh bangsa Mesir sehingga mempengaruhi bangsa Israel. Sehingga Tuhan memberikan perintah, jangan ada Allah lain, jangan membuat. Artinya jangan peralat Allah dalam kehidupan kamu. Nah, dalam kehidupan kita, untuk kita bersyukur kepada Tuhan, jangan pernah kita memperalat Tuhan. Ya, jangan pernah kita memperalat Tuhan untuk sebuah kepentingan kita. Ya, artinya kalau sederhana, bagaimana sih memperalat Tuhan? Memperalat Tuhan itu adalah ketika kita butuh, kita datang kepada Dia. Bangsa Mesir sama. Ketika dia butuh Tuhan, mereka datang kepada Tuhannya. Ketika butuh dewanya, mereka datang kepada dewanya. Tapi setelah kebutuhannya dipenuhi, mereka melupakan. Bangsa Israel juga sama seperti itu. Nah, kita juga mungkin sama seperti itu. Karena kita manusia. Dan ketika kita lakukan itu, maka kita nggak akan pernah bersyukur. Ya, karena kita nggak akan pernah bersyukur atas semuanya, dan ketika kita nggak bersyukur, kita akan melihat sesuatu di belakang kita yang penuh penderitaan. Kita akan mengingat-ingat itu. Aduh, hidup saya susah, hidup saya begini, begitu, dan lain sebagainya. Kenapa? Kita memperalat Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021 ini mari belajar. Jangan seperti orang Mesir yang kemudian mempengaruhi orang Israel sehingga mereka harus dibawa 40 tahun ke dalam padang gurun. Kita belajar dari mereka. Jangan peralat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus nyatakan bahwa Tuhan kita nggak terbanding. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sanggup menolong kita. Tuhan kita sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Nggak perlu kita peralat. Karena apa? Dia sudah menentukan. Dia yang memberikan penyertaannya bagi kita. Jadi nggak perlu kita minta-minta sama Tuhan, ya artinya minta-minta memperalat Dia, nggak perlu. Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sehingga mari sama-sama hari ini nyatakan di dalam kehidupan kita bahwa Allah kita nggak ada bandingannya. Tuhan Yesus nggak ada bandingannya dalam kehidupan kita. Bersyukur dengan semuanya itu, bahwa Tuhan selalu menolong kita. Kalau kita harus melewati sesuatu yang berat dalam kehidupan kita, kita yakini bahwa Tuhan sedang membawa kita lebih baik, ya, sedang membawa kita pada tujuannya, kesempurnaan kehidupan kita. Jadi jangan peralat kehidupan kita ke Tuhan untuk kehidupan kita. Karena kita memperalat Dia, susah sekali kita akan bersyukur. Karena apa yang kita lakukan akan selalu menuntut sama Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan selalu akan meminta Tuhan menolong kita. Sehingga ketika Tuhan lama menolong atau bahkan tidak menolong, kita mulai berkata, Tuhan Engkau di mana? Tuhan Engkau lakukan sesuatu yang buruk dalam kehidupan saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita belajar dari pengalaman
bangsa Israel. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya belajar, Bapak Ibu Saudara belajar. Jangan peralat Tuhan. Cukup kita berkata, Tuhan Engkau gak ada bandingannya. Tuhan Engkau luar biasa. Tuhan Engkau menolong saya. Tuhan Engkau memelihara saya. Cukup katakan itu. Kalau Tuhan belum menolong kita hari ini, tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur dalam kehidupan kita. Karena kita akan tahu bahwa ketika kita akan bersyukur, ketika kita bersyukur, kita akan melihat, loh ternyata hidup saya disertai Tuhan. Ternyata hidup saya dalam pertolongan Tuhan. Ternyata Tuhan selalu membimbing hidup saya. Hari ini jangan peralat Tuhan. 2021 tetap percaya, yakin Tuhan menolong kita, jangan peralat Tuhan. Kalau kita peralat Tuhan, kita akan menoleh ke belakang. Kita akan menoleh ke belakang. Kita akan menoleh ke belakang, menoleh kesialan hidup kita. Padahal enggak ada hidup kita yang sial. Kita akan menoleh ke belakang keburukan hidup kita. Padahal enggak ada yang buruk dalam kehidupan kita. Kita akan menoleh ke belakang masalah. Padahal enggak ada masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Tuhan menolong. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. 3 peraturan pertama menunjukkan ketidakterbandingannya Tuhan. Kemudian peraturan yang berikutnya adalah bagaimana ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan Mesir, ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel di dalam perbudakan, kita melihat, membaca bahwa bangsa Israel itu sedang berada di dalam perintah orang Mesir. Dan saat itu bangsa Israel disuruh membuat batu bata. Dan tidak ada istirahat sama sekali. Ya, tidak ada istirahat sama sekali. Bangsa Mesir yang ada adalah kerja, dan kerja. Bukan prinsip Indonesia. Maksud kerja di sini adalah bagaimana bangsa Mesir mengeksploitasi manusia, yaitu orang Israel, yang ditujukan adalah produktivitas, ya. Kemudian hasil produknya banyak, enggak pedulikan tentang sesuatu, mereka mengeksploitasi begitu rupa, ya, sehingga mereka lupa untuk istirahat. Tujuannya adalah apa? Produk. Untuk menuju produk itu enggak peduli apa yang harus dikorbankan. Itu bangsa Mesir. Nah, ketika keluar dari Mesir, Tuhan memberikan peraturan ini bahwa hidup kita tujuannya bukan hanya produk. Ya, kalau hidup kita jangan dieksploitasi. Ya, jangan dieksploitasi untuk sesuatu yang tujuannya adalah apa? Bangsa Mesir mengeksploitasi bangsa Israel dalam pekerjaan supaya menghasilkan produk, mereka kepentingan bangsa Mesir, pembangunan di bangsa Mesir. Sama, dalam kehidupan kita, kalau kita ingin melupakan yang di belakang kita, ingat hari Sabat. Jangan eksploitasi diri kita. Ya, jangan eksploitasi diri kita yang tujuannya sebenarnya adalah kepentingan kita. Ya, yang tujuannya adalah kepentingan kita. Mari lakukan hari Sabat. Ya, lakukan hari Sabat artinya istirahatlah. Berhubunganlah dengan Tuhan. Tubuh kita butuh istirahat, ya, untuk melihat kebaikan Tuhan. Kita butuh istirahat supaya kita ditolong Tuhan. Bukankah ketika Tuhan memberikan mana, ini yang luar biasa. Mana itu boleh diambil, sebelum hari Sabat mereka mengambil 2 kali lipat. Ya, ketika mereka mengambil 2 kali lipat, buat hari Sabat itu enggak busuk. Tapi kalau di luar hari Sabat, katakanlah hari sebelumnya untuk 2 kali lipat di hari yang bukan hari Sabat, itu busuk. Tapi ini enggak busuk. Ya, ini yang luar biasa bahwa ketika kita istirahat pun, ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berkatnya 2 kali lipat. Tubuh kita fresh, berkatnya tetap. Ini fakta yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel.
ketika dia berhenti pada hari Sabat. Jadi hari Sabat bukan sekedar hanya untuk membawa bapak, yuk datang ke gereja hari Minggu, harus tutup toko dan lain sebagainya. Bukan sekedar itu. Tujuannya adalah jangan eksploitasi diri kita hanya untuk kepentingan kita. Jangan seperti orang Mesir yang mengeksploitasi bangsa Israel untuk kepentingan mereka. Jangan eksploitasi diri kita. Jangan. Kalau kita mengeksploitasi diri kita, yang ada kita adalah capek, kemudian capek, kita malah nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Orang yang capek gampang emosi. Dan ketika gampang emosi nggak lihat yang baik dalam kehidupan dia. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang luar biasa. Bangsa Israel datang, diajar untuk tetap memelihara hari Sabat. Supaya dia tidak mengeksploitasi dirinya. Hari ini ketika kita ibadah, kita tidak eksploitasi diri kita. Kita datang kepada Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian peraturan yang berikutnya, peraturan yang mengatur kehidupan bersama. Ya, peraturan yang berikutnya adalah peraturan yang mengatur kehidupan bersama. Ada 3 bagian di dalam 10 perintah Allah. Yang pertama, menunjukkan ketidakterbandingannya Tuhan. Ya, Dia Tuhan yang gak terbanding. Kedua, menunjukkan Tuhan yang tidak pernah mengeksploitasi umatnya. Dia memelihara umatnya, memberkati umatnya. Dan yang ketiga, membangun hubungan sesama. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa Israel di dalam perbudakan di dalam Mesir, kehidupan yang mementingkan diri sendiri itu mempengaruhi mereka. Ya, kehidupan yang mementingkan diri sendiri itu mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Dan saat itulah dikeluarkan peraturan ini supaya bangsa Israel bisa ya tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka harus mementingkan kebersamaan umat Israel. Ya, mereka harus mementingkan kebersamaan orang Israel. Contoh paling sederhana, ketika mereka mementingkan diri sendiri adalah pertama ketika Musa melihat orang Israel berseteru dengan orang Mesir, kemudian orang Mesir dipukul mati oleh Musa, kemudian hari berikutnya melihat orang Israel berseteru dengan orang Israel, kemudian mereka menganggap Musa, siapa yang menunjuk engkau menjadi hakim? Kenapa mereka berseteru? Bisa digambarkan, mereka mementingkan kehidupan mereka sendiri. Mereka nggak saling tolong, ya, nggak saling tolong di dalam kehidupan mereka. Ini yang Tuhan mau bahwa peraturan berikutnya adalah bagaimana engkau tidak mementingkan dirimu sendiri. Semakin engkau mementingkan dirimu sendiri, semakin engkau tidak melihat orang lain, semakin engkau berharap bahwa dirimu yang paling baik, engkau semakin tidak akan melihat kebaikan Tuhan. Engkau semakin tidak akan bisa bersyukur karenanya, dan ketika semakin engkau nggak bisa bersyukur, engkau akan terus berada di dalam kehidupan lamamu. Engkau terus akan melihat ke belakang terus yang membayangi itu. Sehingga engkau enggak maju-maju. Inilah yang dilakukan bangsa Israel. Untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Untuk melupakan Mesir yang membayang-bayangi hidup mereka. Melupakan Mesir yang tidak ada Tuhan di sana. Ya, melupakan Mesir yang mereka tidak percaya sama Tuhan. Masuk di dalam padang gurun. Sehingga mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mereka bisa berhubungan dengan Tuhan. Mereka bisa hidup bersama dengan Tuhan. Mereka melihat pemeliharaan Tuhan. Sehingga bangsa Israel luar biasa. Nah, cerita ini yang selalu ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan saat pembuangan, cerita ini diulang terus. Cerita ini diulang terus supaya mereka melihat ketakterbandingan Tuhan ketika mereka bersama dengan Tuhan.
Supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan tidak mengeksploitasi hidup mereka, tapi Tuhan membimbing mereka, Tuhan memelihara mereka. Cerita ini terus dikumandangkan supaya mereka bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga mereka kuat menghadapi di dalam pembuangan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, tahun 2021, mari kita belajar. Kita belajar dari bangsa Israel. Kita todah di hadapan Tuhan. Bersyukur. Kita buang sesuatu yang tidak berkenaan dengan Tuhan. Kita buang pengalaman kehidupan kita yang di dalamnya enggak ada Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan kehidupan kita 2021 yang hari ini kita masih menghadapi tantangan. Yang hari ini kita masih menghadapi rintangan. Yang hari ini kita masih menghadapi kesulitan. Tapi kita percaya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan 2021, aku mau memandang Tuhan. Hari ini tahun 2021 aku mau melihat Tuhan yang tidak terbanding. Aku tidak mau memperalat Engkau Tuhan. Aku hanya mau menyembah Tuhan. Aku hanya mau meninggikan Tuhan. Tuhan yang tidak terbanding. Karena aku tahu ketika aku meninggikan Engkau, ketika aku menyembah Engkau, ketika aku bermazmur bagi Engkau, Engkau selalu turun tangan atas hidup saya. 2021 aku mau setia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Aku mau tetap meluangkan waktu, memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan sekalipun hari ini kita hanya bisa online. Buatlah mesbah-mesbah di dalam keluargamu. Buatlah persekutuan peribadahan di keluargamu. Mungkin 2020 kita mengikuti ibadah dengan santai karena tidak ada yang melihat. Tapi 2021 mari kita komitmen sama Tuhan. Aku mau mengikuti ibadah sekalipun online. Aku mau ajak keluargaku untuk melihat kebaikan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mengeksploitasi umatnya. Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Yang selalu memberkati, selalu membimbing. Mari lakukan itu di 2021. Dengan semangat baru. Walaupun hanya ibadah online. Tapi bangun itu dalam keluargamu. Orang-orang Israel dalam pembuangan, mereka sulit sekali beribadah secara terbuka. Tetapi mereka melakukan ibadah di dalam rumah. Daniel ketika tidak boleh menyembah Tuhan, dia pulang, dia menyembah Tuhan di rumah 3 kali sehari. Dia lakukan itu. Hari ini, sekalipun online, engkau persiapkan dengan baik. Setiap hari Minggu, engkau persiapkan dengan baik. Kalau kita bisa jam 7 atau pas tayang online ini. Bapak Ibu Saudara, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Ketika waktu kita gak bisa jam 7, kita putar ulang lagi mungkin. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh, ajak keluarga kita. Kita melihat kebaikan Tuhan di dalam ibadah. Ibadah ini yang memberikan kekuatan bagi bangsa Israel. Dalam ibadah ini bangsa Israel diajak untuk bersyukur. Dalam ibadah ini bangsa Israel diajak untuk melihat kebaikan Tuhan. Karena itu hari ini dalam ibadah online ini gereja yang merupakan wakil dari Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur dalam ibadah. Kemudian lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pikirkan diri kita sendiri. Ya, jangan memikirkan diri kita sendiri. Perhatikan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, jangan kalah dengan orang dunia. Ya, orang dunia sekarang mereka saling membantu, saling mendukung bagi teman-temannya yang kena COVID. Mereka kirim makanan, isolasi mandiri, mereka kirim makanan untuk orang-orang. Itu dilakukan beberapa orang. Dan hari ini kita lakukan. Mari kita saling dukung satu dengan yang lain. Jangan mulai menilai.
tapi mulai tunjukkan saling mendukung satu dengan yang lain. Saya yakin dan percaya ketika kita saling mendukung, kita akan semakin kuat untuk menghadapi tahun 2021 dan menyelesaikan pandemi ini. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tutup. Lupakan sesuatu yang tidak berkenaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman-pengalaman hidupmu yang tidak ada Tuhan Yesus Kristus, lupakan itu. Melihatlah pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus lengkapi untuk kita bisa melihat ke depan. Harapan ke depan. Karena di depan ada harapan yang luar biasa. Dan ketika kita melihat harapan itu, kita akan selalu dikuatkan. Dan Bapak Ibu Saudara, terus beribadahlah. Minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana kita melihat ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini cukup lupakan sesuatu yang tidak berkenaan dengan Tuhan Yesus. Apa itu? Memperalat Tuhan. Meninggalkan Sabat. Tidak membantu satu dengan yang lain. Atau mementingkan diri sendiri. Lupakan itu. Ketika kita bisa melupakan itu, kita akan melihat masuk di dalam perjalanan padang gurun di mana Tuhan itu setia luar biasa. Di mana Tuhan membimbing kita, bahkan Tuhan akan menunjukkan jalannya dan Tuhan akan menuntun kita sampai ke tanah perjanjian. Sampai jumpa di dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang singer, worship leader, pemain musik. Hari ini nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Rasa gembira dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan melupakan sesuatu yang tidak berkenaan dengan Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau selalu memujimu. Todah yang dinaikkan oleh bangsa Israel memberikan kekuatan mereka untuk mereka tidak kembali kepada Mesir. Mereka tidak terkenang-kenang kembali kepada Mesir. Karena ada beberapa banyak orang Israel yang selalu ketika mereka di dalam padang gurun, dia selalu berkata kepada Musa, apakah engkau akan membunuh aku di padang gurun kini? Apakah di Mesir kekurangan makanan? Itu ada kan selalu orang-orang yang seperti itu. Dalam kehidupan kita hari ini kita juga akan mengalami hal seperti itu. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang di belakang yang sebenarnya gak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan Rasul Paulus berkata itu sampah yang gak ada gunanya. Sampah yang dikatakan Rasul Paulus adalah sampah, adalah sesuatu yang dilakukan Rasul Paulus ketika belum mengenal Tuhan Yesus. Artinya ketika Paulus ini belum dilakukan di dalam Tuhan Yesus. Kita bertahun-tahun sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan sesuatu, kita melupakan Tuhan Yesus. Mari kita buang. 2021 libatkan Tuhan terus dalam kehidupanmu. Engkau akan melihat kuasa-Mu. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya Yesus. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari dengan sungguh katakan ku mau memuji-Mu, haleluya Yesus.
hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri, tahun 2021, mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tahun 2021 landasi dengan ucapan syukur. Tahun 2021 landasi dengan todah di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Haleluya Yesus. Hari ini tahun 2021 tanggal 3 kita melangkah. Tuhan, aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur di hadapan Tuhan. Aku mau memuji Engkau. Aku mau meninggikan Engkau, karena aku melihat, mendengar Engkau Tuhan yang tidak terbanding. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari nyatakan dengan sungguh. Haleluya. Mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersama keluarga kami Tuhan. Kami bersama keluarga kami. Kami mau bersyukur. Kami mau menyembah. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuji Engkau setiap waktu dalam kehidupan kami, karena kebesaran-Mu. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Mari sekali lagi nyatakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, tahun 2021 kami bersama dengan Engkau. Tahun 2021 kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Tahun 2021 Engkau membimbing kami Tuhan. Tahun 2021 Engkau menolong kami, sehingga kami terus bersyukur di hadapan Tuhan, dan kami melupakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, keluarga besar GYTKI mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Simon Triwoyono. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Ada beberapa pengumuman yang akan kita perhatikan. Yang pertama, ibadah umum dilakukan kembali secara online pada hari Minggu mulai jam 7 pagi melalui YouTube GYTKI Channel. Yang kedua, persembahan syukur, perpuluhan, diakonia, OM, dan pembangunan dapat diberikan melalui yang pertama memasukkan ke drum dengan amplop yang tersedia seperti biasa, dan juga transfer ke rekening BCA atau melalui dompet digital dengan mencantumkan keterangan persembahan.
Ada juga saudara kita yang berulang tahun kelahiran di minggu ini. Ada Bapak Penatua Januar Suryawan tanggal 7 Januari. Yang kedua ada Saudari Jessica Devina tanggal 9 Januari. Kita ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa memohon kehadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh belajar dari pengalaman bangsa Israel. Dan sungguh Tuhan kami boleh melihat bahwa kehidupan kami yang dipimpin oleh Tuhan. Untuk kami senantiasa melupakan belenggu yang pada waktu yang lalu senantiasa mengikat kami, sehingga kami tidak bisa membebaskan diri dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu biarlah kekuatan firman-Mu di dalam kami memasuki tahun yang baru. Bersama dengan Engkau kami akan mengalami kemenangan-kemenangan oleh karena kuasa daripada Tuhan yang memimpin senantiasa kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga rindu untuk mempersembahkan kembali apa yang menjadi hak-Mu Tuhan, yaitu persepuluhan, sekalipun kami tahu bahwa kondisi pada saat ini begitu sulit, tetapi tidak mengurangi akan niat dan ketulusan hati kami untuk mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu. Terimalah Tuhan, inilah persepuluhan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu sebagai wujud ketaatan mereka untuk kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau yang akan membalas dengan berkat yang berkelimpahan sesuai dengan janji firman-Mu. Demikian juga saat ini kami berdoa bersama-sama untuk jemaat Tuhan yang mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada yang di dalam kelemahan tubuh atau sakit penyakit. Saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran untuk memikirkan masa depan mereka. Saat ini mereka sedang mencari pekerjaan. Saat ini mereka membutuhkan kasih dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan keluarga mereka. Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu untuk menjamah bagi sidang jemaat yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Di dalam kuasa nama Yesus, Engkau yang menyembuhkan. Dan setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar sesuai dengan janji-Mu. Biarlah yang letih, lesu, dan beban berat datang kepada Tuhan, dan Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada mereka. Demikian juga saat ini kami berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan akan menolong dengan bertambahnya usia, mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan dan didorong oleh kuasa Roh Kudus untuk lebih setia di dalam pekerjaan Tuhan. Demikian juga saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mengupayakan dengan sungguh-sungguh vaksin corona yang sudah berdatangan bagi negeri ini. Dan rencananya pada pertengahan bulan Januari ini akan ada beberapa orang yang dimulai untuk mengalami vaksinasi. Sehingga Engkau yang akan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Sudah 10 bulan lamanya kami merasakan sesuatu yang sangat menderita di dalam kehidupan penduduk Indonesia ini. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Dan kami boleh menyambut vaksinasi ini dengan penuh ucapan syukur. Karena hal inilah yang akan membawa pembaharuan dan pemulihan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di dalam berkat nama kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan, kini arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku mulai pagi hari ini sampai Dia datang kembali, menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan, Mari kita bersyukur, kita katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.